ونوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ونوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ونوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه wasallim. Mari kita dengarkan kajian kita pada malam hari ini, insyaallah yang disampaikan oleh Habib Ustaz Habib Muhammad bin Nabil Babur. Pada beliau kami persilakan, dan bagi bapak-bapak yang masih ada di rumah mendapat akhir pembicaraan. Kali kepada Mas'ul sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amil gharra wa ala alihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bi jazilil bushra wa ala alihi wa sahbihi dzakira Allah katsiran fil sirri wal jahra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tafukku biha al-usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wansur 'alaina al-qawmil kafirin bi jahi habibikal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang ada di musala kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kumpulkan kembali kita di majlis yang penuh barakah, di majlisnya ilmu. Di majlis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita apa yang kita perbuat, apa yang kita niatkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita senantiasa untuk hadir ke majlis-majlis ilmu, ke majlis-majlis zikir, dan ke tempat-tempat yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah. Allah Subhanahu wa taala gampangkan urusan duniawiyah, urusan ukhrawiyah. Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, keluarga, pengikut, pecinta, pejuang, pembela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral ikhwan wal ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
melanjutkan taklim kita di malam yang penuh barakah ini. Masih kita membahas kitab Al-Kabair. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa rahimah al-imamin al-jalilain radhiyallahu ta'ala anhum manafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin ila angal al-kabiratul khamsun, dosa besar yang ke-50. Udah 50 udah. Namanya yang kemarin 49 masih ingat? Insyaallah ingat. Insyaallah. Yaitu adalah al-baghyu, perbuatan yang melampaui batas. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi haqq ulaika lahum adzabun alim. Sungguhnya jalan bagi orang-orang yang zalim atau orang-orang yang melampaui batas, yang mana mereka tidak mau mengindahkan kebenaran, sesungguhnya mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi kalau kita berbuat melampaui batas, perbuatan yang lebih dari zalim dikatakan, itu namanya bagh. Kalau zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau al-bagh itu perbuatan yang melampaui batas. Seandainya nih contoh kita zalim dengan dengan manusia, kita anu dia dengan tangan gitu, itu zalim. Tapi kalau kita siksa dia setengah mati, nah ini namanya perbuatan yang melampaui batas. Ini dosanya lebih besar daripada dosa orang zalim, melampaui batas. Contoh kita miaga apa hewan lah umpama di rumah gitu, entah iwa kah, entah burung lah, entah kucing dan binatang-binatang yang lain. Biasa kita nunjuk dia makan sehari 2 kali umpama. Kita tunjuk makan. Besok tidak kita tunjuk makan 2 kali, kita tunjuk makan sekali. Ini namanya zalim. Besok lusa tidak kita tunjuk makan sama sekali. Ini namanya perbuatan yang melampaui batas. Perbuatan-perbuatan ini harus kita jauhi. Ataupun kondisi kewajiban kita umpama di rumah tangga kita. Biasa kita menunjuk nafkah. Menunjuk nafkah orang-orang yang di bawah lisensi kita. Seperti anak kita atau istri kita, ataupun kita bekerja sebagai bos umpama. Ya, kita punya pegawai, kita punya karyawan. Tapi karyawan kita umpama gajinya itu 20.000 sehari. Sebulan 600. Bulan depan kita kurangi 100. Unjuk 500. Ini namanya zalim. Bulan depan lagi kita unjuk cuma 200 sebulan. Nah, ini namanya perbuatan yang melampaui batas. Ini azabnya begitu pedih. Begitu dahsyatnya azab bagi orang-orang yang melakukan melampaui batas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha auha ilayya. Sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku antawaddu, menjadi orang-orang yang rendah diri. Hatta sehingga la yabghi ahadun ala ahadin, sehingga orang itu tidak akan berbuat melampaui batas seseorang dan orang yang lain. Wala yabkharu ahadun ala ahadin, dan juga tidak saling membanggakan antara seseorang dan seseorang yang lain. Rawahu Muslim. Ya, makanya kita disuruh tawadhu. Tidak boleh yang namanya sampai kita melakukan perbuatan yang melampaui batas. Seandainya seperti tadi kita sebagai bos atau karyawan atau sebagai wong yang menafkahi keluarga gitu, keluarga, jangan sampai kita berbuat zalim. Wa fil athar, dalam sebuah riwayat, lau bagha jabalun ala jabalin la ja'alallahu al-baghiya minhuma dakkan. Seandainya gunung menzolimi gunung yang lain, seandainya, dalam sebuah riwayat,
itu maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan gunung salah satu dari mereka tadi. Jadi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau gunung sama gunung enggak kado nak belago. Gunung sama gunung enggak kena mendolimi. Seandainya ini namanya ciptaan Allah taala yang ya tidak mungkin kan kira-kira seperti itu. Apalagi kita sebagai manusia melampaui batas, kita pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin ajdaru ayaj'al Allah li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a an yudakhiruhu lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Adapun dosa lebih pantas untuk orang-orang yang membuat melampaui batas itu di dunia dia akan diadab, bahkan ma yudakhiruhu fil akhirah. Dia akan di akhirat juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan wong yang galak memutuskan tali silaturahmi, wong yang melampaui batas, memutuskan tali silaturahmi itu diazab oleh Allah Taala dua. Di dunia dan juga di akhirat. Ada dosa yang kita diazab cuma di dunia. Di akhirat tidak, karena kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wong-wong yang melampaui batas ini dua dia bakal dapat siksa. Yang jelas di dunia dia bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi di akhirat. Seandainya dia tidak mau bertobat, seandainya dia tidak mau meminta maaf atas perbuatan melampaui batas dia tadi, entah kepada karyawannya, entah kepada wong-wong yang dia tanggung, entah kepada siapapun yang pernah dia lakukan hal seperti itu, dia akan diadab oleh Allah Ta'ala di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Kecuali dia minta maaf, kecuali dia minta ridho, minta maaf. Sebagai bos umpama kan, dia bulan kemarin anak kurangi gaji, anak tambahin. Minta maaf, minta maaf. Bahkan kita nih kalau jadi seorang bos, ya, itu kita harus membayar upah pegawai kita itu sebelum keringatnya kering. Bayangkan sebelum keringatnya kering, kira-kira macam mana lah, agak bingung gitu kan. Saking apa? Saking wajibnya ditunaikan hak seperti itu. Ini sudah potong gaji, tak masuk sehari potong, tak masuk 2 hari disembelih gaji, dikurangi. Jangan seperti itu, jangan buat melampaui batas. Contoh, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, innal Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguhnya Qarun itu adalah kaum Nabi Allah Musa, yang mana Allah tenggelamkan hartanya karena dia berbuat melampaui batas. Itu cerita Qarun, dia punya harta luar biasa banyaknya, bahkan kunci berangkasnya itu diangkat oleh 40 algojo terbuat dari emas. Emas kan mahal Mangsa kita ketemu kunci itu, jadi miliarder gitu. Jadi miliarder. Nah, saking dia berbuat melampaui batas karena sudah Allah Ta'ala berikan harta yang banyak, yang berlimpah, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menentang Nabi Allah Musa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Ditentang Nabi Musa. Lalu Allah Ta'ala azab dia dengan apa? Allah tenggelam ke hartanya yang begitu banyak. Dulu kau untung yang baik-baik saja, yuk harta mulai tinggal laku macam itu. Nah, kadang-kadang di antara kita juga macam itu. Ya, kalau lagi tidak punya, kan main, aso lembut ngomong. Ya. Sudah jadi wong duit, punya duit banyak, wah, langsung berbuat yang namanya sombong. Ya. Ingat, sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta bisa hilang karena kita galak kufur nikmat. Jangan kita kira rumah yang ada, mobil yang banyak, ya, saldo di rekening kita banyak, itu tidak bakal hilang. Bisa hilang selagi kita dalam posisi kufur nikmat. Itu terjadi dengan Qarun seperti itu. Ya, karena apa? Dia tidak mau menikmati
atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai diri kita ini berubah. Ya. Memang dunia sebagaimana diceritakan bahwasannya iblis ini pernah bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman ibn Daud alaihissalam. Lalu Nabi Sulaiman nanya dengan iblis, "Wahai iblis, ya, apa yang engkau lakukan untuk menggoda umat Nabi Allah Isa alaihissalam?" Kata iblis, "Aku goda mereka dengan menumbuhkan di dalam diri mereka mempunyai dua Tuhan." Ya, sebagaimana yang kita tahu, ya, mereka punya dua Tuhan. Bahkan Nabi Allah Isa itu dianggap anak Tuhan. Itu digoda iblis. Lalu Nabi Sulaiman nanya, kalau dengan umat Nabi Muhammad SAW apa yang kau lakukan? Aku akan fitnah dia, umat Nabi SAW, dengan dunia dan dengan harta. Jadi itulah harta ini. Kalau tidak kita pacak-pacak bawanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu bakal jadi fitnah. Bakal membuat kita menjadi sombong. Oh ya, anak ini banyak duit. Nah, apa kamu? Ini biasa kan enggak cek. Ya, orang yang punya duit yang banyak, punya rezeki yang berlimpah, ada sifat sombong di dalam diri mereka. Kecuali wong-wong yang di dalam hatinya, nah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemberian Allah taala. Yang mana aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah Allah taala berikan kepada aku. Dan niscaya wong seperti ini akan menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu. Ya, makanya jadilah orang-orang yang kaya, yang banyak duit, yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jalna amin ya rabbal alamin. Jadi kalau punya harta ya. Itu makanya kita ini berusaha untuk menjadi wong yang punya duit. Ya, berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Karena kalau dengan punya harta, kita beribadah itu pacak ngajak orang lain. Kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, berjuang di jalan Allah, di jalan Nabi SAW, bisa ngajak uang lah. Kalau uang lain kita aja, kita dapat pahala. Uang yang kaya, ngajak pergi umroh, ngajak pergi haji. Bagus bagi mereka, karena menggunakan hartanya di jalan Allah Ta'ala dan mereka mampu. Ibadah mereka, beda dengan uang yang tidak punya harta. Pacak ada dia ngajak uang pergi umroh. Nak makan lagi sahur. Kira-kira seperti itu. Ya, makan kadang Senin Kamis nak ngajak orang pergi haji, pergi umrah, tambah aja. Maka kita usaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala biar dijadikan orang-orang agniya, syakhi, wong yang kaya dan dermawan. Jadi ibadahnya bisa semangat untuk diri dan menyemangati orang lain. Kadang-kadang kita ini pelit dengan harta yang ada dalam diri kita. Memang sifat pelit ini susah, harus dilawan. Sifat pelit itu tidak mau memberi, tak kala yang datang itu memang butuh. Sudahlah, udah gawe, udah nak minta weh. Datang lagi, saya nak gawe nak berasan rumah ni. Mula sudah suudon sudah dapat. Dan juga sudah dapat sifat yang namanya bakhil, sifat pelit. Sifat pelit ini harus dilawan dalam diri kita. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang dijaga sifat pelit dalam dirinya, maka mereka tergolong orang-orang yang beruntung. Ingat Nabi Muhammad SAW. Ada orang datang ke rumah, ngetuk pintu Nabi SAW, minta makan. Padahal di hari itu Nabi sudah 3 hari tidak makan, cuman ada sebutir kurma. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Diinjak kenyang dengan orang yang minta makan tadi. Padahal beliau SAW itu belum makan. Kita datang ke rumah kita, ada orang yang butuh makan, sedangkan beras kita di gudang, di dapur itu ada yang 20 kilo, yang 15 kilo, yang 5 kilo belum dibuka. Bayangkan. Tidak mau nunjuk mereka makan.
Tandanya kita ini masih menjadi orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang maka berusahalah untuk menjadi orang-orang yang dermawan sehingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita melakukan sifat melampaui batas. Al-kabiratul hadiyatu wal khamsun, dosa besar yang ke-51. Al-istitalatu 'ala dhaif wa mamluk wal jariyah wa zaujah wa dabbah. Bertindak melampaui batas kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang di bawah lisensi kita, dengan tetangga, dengan istri, dan dengan binatang ternak. Wa inna li'anna Allah Ta'ala qad amara bil ihsan ilaihim. Sungguhnya Allah Ta'ala sudah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka yang disebutkan tadi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah kamu kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wabil walidaini ihsana wadil qurba wal yatam wal masakin wal jar da gurbi al jari wal junubi was sahibil bil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Maka berbuat baiklah dengan siapa? Dengan wong tua. Yang paling pertama disuruh berbuat baik dengan wong tua. Allah Ta'ala perintah ke pertama, jangan menyekutukan Allah Ta'ala. Kalau kita pengen menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Ta'ala, jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita disuruh apa? Berbuat baik dengan wong tua. Nah, dengan wong tua ini, nyingok gai wong tua, itu pahalanya luar biasa seperti pergi haji yang diterima. Itu nyingok weh. Mak mano kalau kita nyenang dia. Cak mano kalau kita hilang kesusahnya. Cak mano kalau kita membuat tersenyum wong tu. Pantas kalau Nabi SAW kata ke, sesungguhnya surga di bawah telapak kaki wong tu kita di bawah telapak kaki ibu kita. Kenapa kalau nyingoknya be? Sebagaimana wong dapat pahala haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbuat baik dengan dia. Yuridul birra bihuma ma'aludfi wa layyinil janibi wa la yughlidu lahumul jawab wa la yahaddu an-nazar ilaihima. Ya. Wa la yarfa'u sautahu alaihima bal yakunu baina aidihima mithlul 'abdi baina yaday sayyidi. Hendaklah kita ini kalau di depan wong tua kita ngomong yang lembut. Tidak boleh ngomong keras dari suara dia. Bahkan kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau di depan wong tua kita seperti budak di depan pimpinannya. Itu. Budak-budak zaman sekarang ini waliyadzubillah banyaklah orang ajar dengan wong tua. Bahkan wong tuanya ngomong dijawabnya. Jawab. Padahal dia tak pernah sadar yang ngajari dia ngomong itu siapa? Wong tuanya. Yang didik dia siapa? Ya wong tuanya. Makanya hati-hati jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang apa? Durhaka kepada kedua orang tua kita waliyadzubillah. Nah, kalau kita pengen berbakti kepada kedua orang tua kita, minimal bakti kita itu dihitung. Kita mendoakan kedua wong tua kita sehari 5 kali minimal. Sehari 5 kali kita sudah yang namanya melaksanakan hak patuh taat bakti kita dengan wong tua kita. Tidaklah habis sallallahu fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik wong tua kita sudah meninggal ataupun masih hidup. Nah, wong tua kita ini harus kita berbuat baik dengan dia, wajib bagi kita. Wajib. Kita harus lindungi dia. Kita harus patuh dengan dia selagi tidak disuruh perintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu, setiap hari kita salaman dengan wong tua kita. Seandainya kita tidak mampu, zaman sudah canggih sekarang. Ya, tidak mampu mungkin jauh. Ya. Mungkin juga wong tua kita lagi di luar kota. Ya. Zaman sudah canggih. Pakai apa? Video call. Ini adalah perbuatan yang menyenangkan hati kedua wong tua kita.
Dan jangan lupa minta doa dengan mereka. Setiap kita ada hubungan entah telepon, entah kita berhadapan dengan dia, minta doa dengan kedua orang tua kita. Kaget kalau orang tua kita dah kati lagi, tidak ada di hadapan kita, sudah meninggal, itu kita kaget baru tahu namanya rasa sayang, rasa kasih sayang kedua orang tua kita. Kaget kalau kita sudah dah kati lagi, itu baru tahu. Justru sekarang kalau masih kedua orang tua kita, berbaktilah, dan berbaktilah. Ya. Doa orang tua itu lebih hebat dari 70 wali kutub. Jadi sering-sering minta doa dengan orang tua kita. Ya. Abah, Umi doakan. Abah, Umi doakan. Biar saya ini, biar saya itu, biar saya ini, biar saya itu. Nah, kita kalau sudah jadi orang tua, gitu nih. Kalau sudah jadi orang tua, kita mendidik anak kita pun harus dengan kalimat omongan yang bagus. Ya. Seperti wanita-wanita di kota Hadramut ataupun para salafun saleh di kota Tarim. Itu kalau marah dengan anaknya, bukan cak kita dengar di kampung-kampung kita. Ya, wih kau nih, kau ngajarnya, mentau dia kecil kau bunuh. Itu pernah terdengar kami pernah cak itu. Wong tua ngomong dengan anak, dengan uang yang ada di kota Tarim atau ulama-ulama salafun saleh ini itu beda. Kalau kita marah dengan anak kita, itu keluar ke kalimat yang bagus. Ya Allah, aku doakan kau jadi orang-orang soleh. Aku doakan kau jadi penghafal Al-Qur'an. Aku doakan kau menjadi ulama hadis dan lain sebagainya. Utarakan kalimat-kalimat yang baik yang kita harus keluarkan kalau seandainya anak kita itu kurang ajar dengan gitu. Bayang ada baik namanya budak. Entah budak itu masih kecil, yang sedang ataupun sudah menikah sekalipun kadang-kadang masih berbuat yang apa? Tidak nyenang ke hati kedua orang tu. Ini berbakti kepada orang tua itu luar biasa pahalanya. Begitu hebat, begitu besar dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wadil gurba, dan kita juga harus berbuat baik dengan kerabat kita, sanak famili kita. Gala yasiluhum wa yuta'attifu alaihim, senantiasa sambung silaturahmi dengan mereka dan senantiasa berlemah lembutlah dengan mereka. Cacak kita zaman-zaman kemarin waktu kecil-kecil gitu kan galak diajak abah kita, ibu kita ngari keluarga kita, kerabat kita. Saling silaturahmi. Kata kalau sekarang masih ada, masih kali ya. Cuma sudah jarang. Jadi itu nyambung berbuat baik dengan keluarga. Wal yatama, dan berbuat baik juga dengan anak-anak ya. Wa yarfuqu bihim wa yadayinuhum wa yamsahu ru'usahum. Ya, senantiasa lemah lembut dengan mereka dan sering-sering usap kepala mereka. Yang belum balik, yang sudah balik, sudah tua uang kok yatim masa diusap lagi, mau aja gitu. Yang belum selagi kita ngusap kepala anak yatim tadi, tangan kita lewat di rambut mereka, nah itulah Allah Ta'ala akan ampuni dosa kita sebanyak usapan yang kita lalui di kepala anak yatim dan ngusap baik, ayo ulungi atau komen atau duit 1.000 2.000 ya. Kasih sayang dengan anak ya. Bahkan Nabi SAW berdoa, ya Allah jadikan dikumpulkan. Paling senang Nabi SAW itu dengan anak-anak ya. Apalagi anak-anak yatim yang miskin-miskinian itu, wah paling suka dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW dalam doanya itu, Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku dalam kelompok orang-orang miskin. Senang Nabi SAW dengan anak yatim yang miskin dah. Kalau gitu tidak. Sekarang kita ni galak banyak kebalikannya. Ya, kalau sudah doa yang cek itu datang ke tempat kita, nah, mulai udah ini. Ngesek dado mulai kalau udah datang. Namanya budak, anak yatim kan kurang didikan tua mereka. Kasihi mereka. Perhatikan mereka biar kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal masakin, dan juga kita juga disuruh perintahkan berbuat baik dengan orang-orang miskin, bibadri yasirin waradda jamilin. Berbuat baik kepada mereka. Ya. Perhatikan mereka. Ya.
terutama yang kita kenal. Mereka tuh seandainya kita nanyo baik, itu mereka tuh senang bukan main. Apalagi kita ngenjuk, ya kan? Entah ngenjuk beras sebulan sekali, entah kita ngenjuk gula kopi seminggu sekali, ya. Entah kita ngenjuk duit 5.000, 10.000, itu mereka tuh senang sekali. Penting kita perhatian dengan mereka. Itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jari dzal bil qurbi, dan kita disuruh berbuat baik dengan tetangga yang mempunyai hubungan kerabat. Jiran kita yang masih ada kerabatnya, kita juga disuruh berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang-kadang yang sering terjadi ini, jiran satu dengan jiran yang lain ini galak apa? Musuhan. Galak musuh? Benar tak kira-kira? Banyak terjadi. Ya. Seseorang itu, baik buruknya seseorang, itu tanya itu caranya nak nawi wong ini baik ataupun buruk, tanya dengan tetangganya. Kalau dia berbuat baik, pasti tetangganya dia ngomong baik. Oh itu, insyaallah. Oh itu bukan main itu. Selalu alami tingkah lakunya. Selalu alami tingkah lakunya. Galaknya sakit hati. Ini makanya kita nih kalau berjiron itu lebih kurang lah. Jangan sampai sering terjadi kita dengar apa? Musuhan. Sampai musuhnya itu dia ngomong dengan anaknya. Aku tidak deman sama dia. Anaknya disuruh benci dengan tetangganya. Terus anaknya ngomong pula sama anaknya lagi, cocoknya. Diajaknya bermusuhan jirannya tadi. Ya. Ditabur genderang perang. Waliyadzubillah. Jangan sampai terjadi permusuhan dengan yang namanya tetangga. Berbuat baiklah dengan mereka. Semampu kita. Ya, umpama ada hal-hal yang tidak diinginkan kita jengok, ya kita cegah. Kan jiran gitu. Dan juga kita ini sebagai yang galak bertetangga, senantiasalah kita keperhatian dengan mereka. Kita kan kadang-kadang macam hidup di mana? Komplek. Ya, mungkin hidup komplek itu, jiran sebelahnya tidak tahu. Entah dia masih hidup, entah dia meninggal, tidak saling mengetahui. Itu kehidupan zaman sekarang. Justru kalau kita di kampung-kampung itu ini kan lemah, masih galak duduk-duduk berkelakar ya. Sama jiran saling berbuat baik dan saling mengajak yang namanya kebaikan. Ajak jiran itu untuk senantiasa berbuat baik. Termasuk dosa besar itu al-kabiratu saniyata wal khamsun, mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga itu termasuk dosa besar. Jangan main-main. Dosa besar yang ke-52 yaitu adalah galak ganggu tetangga. Wa thabata fi sahihain, sudah tertera di kitab Sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gal, wallahi la yu'minu qila man la yu'min ya Rasulullah. Sungguh demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Sahabat nanya, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Wa man la ya'manu jaruhu biwathiqahu. Orang yang tidak aman tetanggonya atas keburukan dia. Jadi wong yang galak berbuat buruk kepada tetangga itu adalah wong-wong yang tidak beriman, kata Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sebutkan kalimat tadi 2 kali. Berarti memang betul-betul wong yang galak nganggu tetangga itu tidak beriman. Wa fi riwayat la yadkhulul jannah man la ya'manu min jarihi biwathiqihi. Sungguh tidak akan masuk surga wong yang galak nganggu tetangga. Ya. Yang perbuatannya itu sering mengganggu tetangga. Wal jiran salasatun, adapun tetangga itu terbagi 3. Jarun muslimun qaribun, tetangga muslim kerabat. Ya. Hakul jiwar wa hakul islam wa hakul gharabah. Nah, tetangga yang muslim. Ya, tetangga yang muslim kerabat pula. Dia punya hak 3. Yang pertama hak bertetangga, yang kedua hak Islam, yang ketiga hak kerabat. Itu tetangga yang muslim, yang gharib sebagai tetangga punya 3 hak. Haknya bertetangga, haknya
dalam agama Islam, hak beragama dan hak kerabat. Wal jarul muslim lahu haqqul jiwar wa haqqul Islam. Adapun tetangga yang Islam, sama-sama orang Islam, tapi bukan kerabat, bukan orang dekat, itu dapat dua hak. Hak di dalam bertetangga dan hak sesama Islam. Wal jarul kafir lahu haqqul jiwar. Nah, kalau tetangga kita orang kafir, punya kok haknya, hak bertetangga. Dulu ada sebuah riwayat. Ini dia seorang ini rumahnya 2 tingkat. Rumahnya 2 tingkat. Nah, yang Islam Muslim ini di bawah, tetangganya yang belah pucuk lantai 2 itu adalah kafir dhimmi. Nah, setiap hari itu ada merembes dari WC-nya belah pucuk. Ya, WC-nya merembes. Nah, yang Muslim tadi tinggal di bawah. Nah, jadi setiap hari ini wong Islam ini Muslim tadi nodok ke wadah, tetesan banyu kamar mandinya itu netes di unjuknya wadah. Kalau sudah penuh malam-malam dibuangnya. Jangan sampai tanggo yang kafe tadi nyinggung. Besok sudah kosong, duduknya lagi. Pasti netes setiap hari pasti sekali hari yang pucuk ini itu datang berkunjung ke bawah. Berkunjung ke bawah, pas masuk duduk dicerita ke, lalu bercerita-cerita, lalu dia nyingok ember tadi. Ember penuh banyu apa itu? Ini banyu tetesan dari pucuk. Dari mana? Pecahnya dari WC rumah ente. Pecahnya dari WC rumah ente. Jadi laba berapa lama? Laba tahun-tahun. Laba tahun-tahun. Jadi apa yang kau lakukan? Kalau penuh aku malam-malam aku buang. Besok aku duduk lagi. Malam penuh aku buang lagi, biar kau udah nyingok. Kata orang kafir tadi, subhanallah, luar biasa tingkah laku yang diajarkan Islam. Ngapa dak dari dulu kata ngomong, lapo kan WC aku ni ngembes. Itu saking haknya tetangga dilakukan oleh orang zaman dulu. Walaupun dengan uang yang kafir sekalipun. Bahkan ada seorang sahabat itu kalau masak, itu masakannya diantar ke di rumah kafir dhimmi tadi. Dan diantar ke. Begitu tidak. Cuman bau juga tetangga nih kalau masak. Diantar ke ya kadang-kadang. Bahkan Nabi SAW itu kalau memerintahkan Sayyidatina Aisyah kalau masak. Kalau kita masak tuh, kan baunya itu kan semeriwut, sekampung sih kok. Ya kan? Apalagi masak apa biasa saya kalau gitu. Masak mie ya. Masak rendang. Oh, tetangga kita nyium lah, tetangga kita kan. Ya, ada pejikan kita nih, belum makan. Ada pejikan kita, sedap nih bau rendang. Biasa, boleh baunya baik. Tapi Nabi SAW merintahkan kepada Sayyidatina Aisyah, kalau kau masak kambing, masak kari kambing, ya banyak kekuanya. Banyak kekuanya. Apa ya Rasulullah? Banyak kekuanya. Jigon kita tuh nyium masakan kita. Kaget dia tuh pengen, kata Nabi SAW. Ya kalau seandainya kita ada dagingnya, kita tunjuk kuahnya menjadi jadilah. Saking sayangnya Nabi dengan jigon. Nah, itu juga yang harus kita lakukan. Kalau lagi masak-masak, kalau lebih ya jatuhi jigon. Ya. Kalau di kampung-kampung gitu juga di sana itu galak itu masih terjadi hal seperti itu. Kalau masak-masak itu galak diantar. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu an lahu jarun Yahudiyun. Fakana idza zabaha syata yaqulu ihmalu ila jarina Yahudi minha. Adapun Ibnu Umar, Abdullah bin Umar anaknya Sayyidina Umar itu kalau dia masak kambing, dia ini punya tetangga yang Yahudi, njuk masakan ini dengan wong yang Yahudi tadi. Waja'a ani Nabi sallallahu alaihi wasallam man aghlaqa babahu an jarihi mukhaffatan ala ahlihi wa malihi falaysa bimu'min. Walaysa bimu'min man la ya'manu jarahu biwathiqati. Siapa orang yang mengunci pintunya dari tetangganya. Mukhafatan takut atas keluarganya dan hartanya. Ini adalah wong yang bukan golongan wong muslim.
Ada jigonnya datang, inti dari depan. Usah buka pintu. Tidak usah buka. Hendak sana dia ketok. Kata ke abah dah kata, ya. Entah dia nak ngapui, temui dukin. Ya. Kalau kita dah galak, kalau kita galak ngunci pintu kita, dah galak tetangga kita datang ke rumah kita, tandanya kita bukan orang-orang yang beriman. Apalagi kita ini, waliyadzubillah, adalah orang-orang yang sering melakukan kesalahan. Wong yang sering melakukan kejahatan. Waliyadzubillah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan lain yazni ar-rajulu bi asyri niswah aisaru man ayazni bi imra'atin jarihi. Sungguhnya wong yang berzina dengan 10 wanita, ya, zina dengan 10 wanita, itu lebih ringan ketimbang dia berzina dengan wanita yang jadi tetangganya. Seandainya orang berzina nih, dengan 10 berzina hakim berzina, itu 10 ikut, itu lebih ringan ketimbang dia berzina dengan wanita yang mana wanita tadi adalah tetangganya. Wa lain yasraqur rajul an asyri abyatin, dan ada wong laki-laki yang mencuri 10 rumah. Ya, 10 rumah. Itu lebih ringan daripada dia mencuri rumah tetangganya. Jadi dengan tetangganya itu begitu luar biasa haknya, jangan sampai kita mencuri. Apalagi sampai waliyadzubillah kita berzina dengan yang namanya jiran. Jadi jiran ini memang betul-betul harus kita perhatikan. Betul-betul harus kita perhatikan. Jangan sampai kita nganggu dia. Seandainya dia nganggu kita bersabar. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Apalagi kadang-kadang kan jiran ini punya batang. Batang itu lemah kalau berbuah. Berbuah tidak. Kalau berbuah kita dahannya gantinya ke rumah kita boleh nikmati. Ini batangnya baik. Yang untuk pekarangan kita apa? Daunnya. Nah, daunnya sudah bersih ke baik, tidak usah repot. Bersih. Jadi kita bersabar atas apa yang terjadi. Jadi, pokoknya intinya dengan yang namanya jiran ini lebih kurang. Kita jangan jahat dengan jiran kita. Seandainya jiran itu jahat dengan kita berlaku sabar, ya. Inilah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Jadi intinya selalu senantiasa berbuat baik dengan jiran, selalu membantu yang namanya jiran kita. Jiran kita lagi kesusahan ya bantu. Jiran kita butuh tenaga ya kita bantu. Insyaallah kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain di luar dari saya, juga silakan. Solusi apa? Yang lain? Ya. Setelah ini bukan dulu kata, setelah lagi ada yang lain ditanyakan. Mati aja. Karena itu kita ulang berdoa. Sedikit ini saya menanyakan ada tadi apa yang disampaikan oleh tadi katakan tentang haknya tetangga. Bagaimana kita mengingat supaya kalau kita fenomena kita lihat fenomena yang kita terjadi ataupun dalam bentuk meresahkan dalam batin. Apakah kita layak? Apa kita sudah sabar? Ya sudah sabar. Nah dalam ini kan namanya ada hak itu yang bertanya. Apakah kita memang layak sabar menerima? Apakah layak kita harus mampu kita sabar, tegur, perkara yang baik. Nah itu yang pertama tentang pembebasan. Dan untuk berkenaan ibadah
yang berikutnya yang berkenaan ibadah haji, terutama berkenaan ibadah haji. Sedikit saya mau tanyakan, haji itu termasuk dalam golongan rukun Islam yang kelima. Yang saya tanyakan, apakah dalam bentuk haji itu adakah berapa tata cara pelaksanaan ibadah haji, benar-benar secara kita mengulang haji, pelaksanaan haji itu terbagi berapa rukun haji? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir, kalau berkenaan yang masalah haji itu pembahasannya agak panjang, agak dingin nasi, agak dingin. Nak lebih komplit, WA weh. Insya Allah kita jawab dengan yang jelas. Yang namanya ibadah haji itu bagi yang mampu dan dipanggil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ada yang mampu, yang duitnya banyak, tapi tidak dipanggil dari Allah. Kenapa aja? Ada yang sengaja menabung, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20, ada yang 25 tahun. Itu sengaja dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemampuan yang dia mau. Itu makanya anak dengar sering-sering kalau kita pengen pergi haji, kita pengen pergi umrah, tanamkan di dalam diri kita itu memang betul-betul untuk dipanggil oleh Allah Taala untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Banyak yang punya duit. Bukan cak kita punya duit baru 1 juta 2 juta. Ini sudah miliaran duitnya, bahkan ratusan miliar. Ada yang nak pergi haji, ada yang nak pergi nantinya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita ini dalam diri kita, ya Allah, aku niat dalam mencari rezekiku ini untuk nafkah, dan aku berniat ya Allah mudah-mudahan Engkau panggil aku untuk ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pertama tadi pertanyaan masalah tetangga. Kalau masalah tetangga kalau perihal tentang hukum syariat, ya, kita tegak dengan setegak-tegaknya dengan hukum syariat. Kita bawa yang namanya ketua kita bawa yang namanya ketua nah sama ibu sama Yola. Nah, kadang ada cak itu, kadang-kadang tapi tidak seluruhnya. Ada. Ya kita ajak masyarakat yang mempunyai kondisi yang lebih di tengah masyarakat jadi untuk menyelesaikan masalah tetangga kita. Kalau seandainya berkenalan dengan yang seperti tadi yang galak nyari, yang galak maling, enggak aja itu kan, enggak mah kita bawa yang namanya ke polisi. Kita tidak usah menghakimi dia. Bunga kan kadang-kadang mentang-mentang sekampung juga lanjak ke, tidak aja itu juga. Tidak seperti itu juga. Kita tangkap baik, kita bawa ke yang namanya polisi. Yang mana yang maling itu tadi, wong kampung deh. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi kita selesaikan dengan yang namanya kekeluargaan. Kita tidak ada mesin awal bersabar diganggu, nak sabar tidak itu. Ya, kita kalau seandainya punya kemampuan sabar itu kita terapkan dengan kebatasan yang sabar yang ada dalam diri kita ajak ngobrol keluarganya, ajak ngobrol wong yang mungkin ditakuti bagi tetangga dan biar dia merubah perbuatan yang buruk tadi menjadi wong yang berbuat baik dan berbuat baik dengan tetangga dia yang tetangga itu 40 hubungan kalau bahasa kita. 4 kanan, kiri, belakang. Ini seluruhnya yang namanya jiwa yang harus betul-betul kita perhati. Terima kasih. Ada yang lain? Nah, sudah tulis, ada kesempatan. Ayo. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta saya bertanya bagaimana termasuk dosa besar atau tidak kalau seandainya kita tertangkap, yaitu menangkap orang maling, kita terkebuk dengan orang maling, terkebuk bukan terkebuk oleh karena kita saking geram. Nah, itu apa termasuk dosa besar atau tidak? Terkebuk. Terima kasih. Ini ngebuknya ini dendam rumah kita paling kita. Yang itu namanya, itu bukan hak kita. Kadang-kadang kita kan geram,
Iya geram. Apalagi rumah kita pernah terjadi di rumah kita. Geram memang itu memang geram, tapi kita jangan sampai yang namanya mendolimi. Kita bukan haknya untuk menghukumi dia. Ya. Bukan wewenang kita. Wewenang kita bawa ke yang berwajib. Itu hak gitu. Nah, kalau seandainya kita terlaju, geram tadi. Lebih baik kita minta maaf dengan dia. Kenapa? Setiap yang kita lakukan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Itu kan ditanya lagi di akhirat. Perasaan kata Allah taala dulu ente ini tanggal 7 jam 10 malam pernah nangani budak. Atas dasar apa engkau nangani gitu Allah taala? Terlaju ya Allah, tak katik kalimat terlaju. Tak katik jawaban kita di hadapan Allah terlaju. Pasti terbawa yang namanya suasana, bawa emosi. Ya, jangan sampai terjadi kita melakukan hal seperti ini. Ya, kami juga pernah dulu tuh menjadi ketua keamanan dulu di Ma'had di pondok. Pernah nangkap maling juga kan? Dibawa ke depan, di depan kami dibawa sudah didodok, itu budak-budak yang lain itu kan main menghakimi ini bukan wewenang kita. Bawa yang namanya yang berwajib itu seperti pada saat itu ya masuk pondok pesantren. Jadi kita jangan main elok. Kalau baca kita selesaikan dengan kekeluargaan, kita bawa dengan yang berwajib, selesai urusan kita selesai. Jadi besok kita ditanya oleh Allah Taala, tidak sah, tidak kata kita nak jawab kalimat laju tadi itu. Tidak kan? Ya berdosa tetap. Kan zalimin orang. Nah bahkan anda pernah dengar satu ulama di kota Palembang itu nunjuk apa namanya sampean nunjuk ilmu. Seandainya nih uang yang digebuki maling tadi itu kan uang yang dizolimi. Walaupun dia menzolimi uang karena mencuri, dia digebuki kan dizolimi posisi dia. Itu kalau dia mengangkat tangan berdoa digabul oleh Allah. Padahal tingkah laku dia itu sedang menzolimi uang lain, tapi dia pun sedang dizolimi. Dia angkat tangan berdoa bisa digabul oleh Allah Taala. Cuma kita doa ke juga jangan didoa ke jadi mati. Doa ke yang jahat-jahat pula tambah dalam lagi. Itu. Ya. Ada lagi? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa nas'aluka Allahumma an yahdiyana wa iyyakum bi ahsanil akhlaq wal a'mal wal aqwal ayyusina aqibatana innahu jawadun karim. Ra'ufur rahim waghfir lana wa liwalidayna wa syuyukhina waghfir lana wa liwalidayna wa syuyukhina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma fir dzunubana wastur uyubana wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika inna wa ala kulli khairin wafiqna wa an bibabika fala tadrudna wa tawallana bil husna wa zina bit taqwa istimana bi ta'atika ma abqaitana wa khtim bi salati a'malana wa ajalana ya arhamar rahimin. Sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada mana saya tadi bahwa kita untuk berdua lagi sekali santai. Insyaallah pertemuan di minggu 3 di Selasa tanggal 23 itu biasa adalah terjadi. Jadi kita setelah waktu ini sebulannya 2 kali, minggu pertama dan minggu ketiga. Yang 1 bulan sekali.